warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama lagi, waktu pengusulan P3K paruh waktu sudah akan ditutup. Paling lambat tanggal 20 Agustus 2025. Tinggal sisa 4 hari. Seluruh instansi harus mengusulkan P3K paruh waktu. Dalam transparansi data, maka semua honorer harus dapat mengakses apakah dirinya diusulkan atau tidak. Kalau tidak diusulkan, harus ada alasan dari instansi yang terkait. Maka kita perlu mencek nama kita apakah diusulkan atau tidak. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama. Caranya adalah yang pertama, masuk di laman resmi BKD setempat. Semua BKD berlomba sekarang untuk segera mengusulkan calon P3K paruh waktu ke Menpan RB dengan sistem informasi ASN. Jadi BKD harus betul-betul membuka data ini agar OPD dapat mengakses dan memverifikasi validasi setiap calon P3K paruh waktu yang diusulkan. Makanya kita masuk ke website resmi BKD setempat. Kedua, lihat pengumuman tentang usulan P3K paruh waktu di website resmi BKD tersebut. Ketiga, kita cek nama kita sesuai formasi jabatan yang kita lamar. Mari kita mulai. Kita buat contoh, kita mau cek BKD Jawa Timur. Kita masuk di Google, kita ketik BKD Jawa Timur. Lalu kita klik. Maka akan kita pilih, di Google ini akan kita pilih BKD Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Klik, akan begini tampilannya. Kita sudah masuk di BKD Jawa Timur. Kita lihat di sini ada rekrutmen CASN. Kita scroll ke bawah. Lihat informasi di sini. Undangan rapat konfirmasi kelengkapan dokumen usul formasi P3K paruh waktu. Lalu klik di download file. Akan tampil seperti ini. Ini adalah surat dari BKD provinsi yang ditujukan kepada kepala perangkat daerah, berarti kepala OPD SKPD lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal undangan rapat kelengkapan dokumen usul formasi P3K paruh waktu. Kita lihat di sini bahwa pada tahapan pengusulan P3K paruh waktu di lingkungan Pemprov Jawa Timur memerlukan konfirmasi dan dokumen SPTJM secara mendetail. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka konfirmasi terkait pengusulan P3K paruh waktu akan dilaksanakan rapat pada tanggal 13. Nah, materinya pembahasan rapat meliputi perangkat daerah bertanggung jawab terhadap data tenaga non-ASN, baik yang melamar di dalam instansi atau di luar instansi masing-masing, untuk diusulkan P3K paruh waktu. 2. Lampiran SPTJM instansi disertai dengan daftar nama. Nah, di sini kita lihat nanti daftar nama tenaga non-ASN berdasarkan tautan HTTPS. Nah, ini dia ya. Ini linknya. Ini nanti akan kita klik di link ini. Karena disinilah daftar nama yang hendak kita cek. Apakah kita diusulkan atau tidak. Klik di HTTPS ini, linknya ini. Kita klik. Nah, ini hasilnya. Ini tampilannya. Sudah ada di sini daftar tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi kompetensi P3K. Jadi, dasar datanya adalah orang-orang yang mengikuti seleksi P3K. Ini perlu diperhatikan dalam pengusulan P3K paruh waktu. Pastikan jumlah non-ASN masing-masing perangkat daerah sesuai dengan data. Kita lihat spreadsheet-nya. Di sini ada untuk teknis, ada untuk guru, ada untuk nakes, ada untuk R3T daftar CPNS. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan R3T daftar CPNS.
ada untuk R3T daftar P3K. Kita coba klik dulu untuk teknis. Nah, ini dia. Daftar tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi kompetensi P3K teknis. Karena itulah yang diusulkan, tidak boleh lari dari situ. Kita lihat nih ya, Suparno, unit kerja Pemprov Jawa Timur di Dinas Pendidikan. Jabatan Pengadministrasi Perkantoran. Pendidikan SLTA sederajat. Kategorinya R2. Status usul ini tidak diusulkan. Alasan berhenti dan di Dapodik sudah dikeluarkan dari SMA Negeri 1 Gayam. Nah, ini alasan-alasan yang dibuat oleh SKPD ataupun OPD. Kalau tidak diusulkan, harus ada alasan. Itu surat dari Kemenpan RB. Ini Astri Puspita, sarjana sains, bekerja di Badan Pendapatan Daerah. Jabatannya penata layanan operasional S1, kategorinya R3. Tidak diusulkan karena meninggal dunia, dan seterusnya tidak diusulkan, ada karena meninggal dunia, ada karena tidak ada anggaran. Kita lanjutkan. Di daftar ini yang sedang diproses oleh Pemprov Jawa Timur atau pemerintah Anda lah ya, bisa Anda cek nama Anda apakah diusulkan atau tidak diusulkan. Ini daftar nama-namanya jelas di sini.